Berjumpa kembali bersama saya, Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel, dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi murid-muridnya yang sejati. Yesus berkata demikian, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara-saudari, apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri juga berarti bermati raga. Kita mematikan segala keinginan, kecenderungan ragawi kita dengan berpantang, berpuasa. Ini juga adalah bentuk penyangkalan diri. Mungkin oleh dokter Anda dianjurkan untuk berpantang, tidak memakan makanan-makanan yang mengandung kolesterol yang tinggi atau mengandung purin-purin yang tinggi, supaya Anda jangan kena asam urat atau kolesterol. Jadi kita berkorban demi kesehatan kita. Kita berkorban tidak makan makanan enak, makanan yang berminyak, makanan yang mengandung santan, makanan yang mengandung lemak yang tinggi, supaya kita semua sehat. Ini adalah bentuk-bentuk penyangkalan diri. Kita juga menyangkal atau juga menonton film-film yang negatif, atau saya ulangi, menolak untuk menonton film-film yang negatif dengan tujuan supaya pikiran kita jangan dikacaukan. Sebab kalau kita punya kecenderungan menonton film-film yang jorok, yang kotor, ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Orang-orang yang cenderung nonton pornografi pasti selalu muaranya adalah melakukan kejahatan. Entah itu percabulan, perzinahan, masturbasi, selalu muaranya ke arah sana. Karena itu kita melakukan penyangkalan diri, melakukan mati raga. Kalau kita melihat cuplikan dalam media sosial atau di televisi, kita harus ganti channel, kita langsung scroll ke platform yang lain supaya jangan sampai itu meracuni pikiran kita. Jadi kata penyangkalan diri sebenarnya adalah kita melakukan mati raga demi kepentingan diri kita sendiri. Kita berkorban demi diri kita sendiri. Itu arti dari penyangkalan diri yang sebenarnya. Lalu kemudian Yesus meminta kita untuk memanggul salib. Apa artinya memanggul salib? Mari kita lihat salib ini. Yesus mau disalibkan. Untuk apa dia mau disalibkan? Apa tujuannya Yesus disalibkan? Kita harus lihat lebih jauh. Yesus rela disalibkan karena dia mau berkorban untuk kita semua. Itulah tujuan utama dari Yesus disalibkan. Dia rela mati, disakiti, dicambuki, dicemeti, disiksa. Janggutnya dicabuti, diludahi. Bahkan dia juga dipukuli. Segala yang buruk dia terima, dia alami. Tapi itu semua dia kerjakan. Dia rela berkorban, dia rela mati untuk kita semua. Siapa di antara kita yang mau mati untuk orang banyak? Siapa? Siapa di antara kita yang rela mati untuk orang-orang di sekitar kita? Itulah arti memikul salib. Apakah Bapak Ibu sudah sungguh-sungguh berkorban untuk sesama kita? Seorang suami yang baik, dia rela mati untuk
istri dan anak-anaknya. Ada banyak para suami, para bapak di luar sana yang bekerja mulai pagi-pagi, jam 4 pagi, bahkan ada yang jam 3 pagi sudah harus bangun untuk mencari nafkah supaya bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Dan dia pulang larut malam. Jam 12 sudah pulang. Demi membahagiakan istri anak-anaknya. Bahkan dia mengorbankan semua dirinya, kesehatannya, waktunya sehabis-habisnya. Mencari nafkah, bekerja keras, siang malam, kena terik. Dengan berkeringat, berpeluh. Dan itu semua dia rela melakukannya untuk pengorbanan kepada istri dan anaknya. Ini adalah bentuk memanggul salib bagi keluarga. Bertanggung jawab atas keluarga. Apakah Anda sungguh-sungguh sudah memanggul salib di tengah-tengah keluarga Anda? Atau kalian hanya bermalas-malasan saja di rumah? Tidak bekerja sama sekali. Tidak memperhatikan anak istrimu di rumah. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Memanggul salib juga berarti kita betul-betul berkorban bagi sesama kita. Anda para ibu di rumah, apakah Anda sungguh-sungguh berkorban bagi suami dan anak-anakmu? Seorang ibu yang baik, dia bertaruh nyawa untuk melahirkan anak-anaknya. Selama 9 bulan dia mengandung. Dia juga mengalami berbagai macam penderitaan karena mengandung. Bahkan menderita karena sakit melahirkan. Bahkan bertaruh nyawa untuk melahirkan anaknya. Ini adalah bentuk memanggul salib bersama keluarga. Di tengah-tengah keluarga rela mati untuk keluarga. Ini adalah ibu yang sejati. Anak-anak juga harusnya juga rela berkorban demi orang tua. Tapi sekarang ini banyak anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Membiarkan orang tuanya tidak diurus, tidak dirawat. Dia lupa ketika dia kecil, orang tua selalu merawatnya. Bapak Ibu, ini adalah tindakan yang sangat keji yang mengabaikan kasih dari orang tua. Sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang sejati, kita juga harus rela berkorban bagi orang tua kita. Meskipun mereka sudah lanjut usia, kita juga harus melayani mereka. Memberikan apa yang mereka butuhkan, supaya mereka hidup dengan layak, supaya mereka hidup dengan pantas. Dan yang terakhir Yesus mengatakan, mengikuti aku. Apa yang Yesus katakan? Yesus selalu mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus juga punya perangai sifat yang penuh kasih, penuh cinta. Kemanapun Yesus pergi, Yesus selalu mencari orang-orang kecil. Dia menyembuhkan orang-orang sakit, menyembuhkan orang kusta, orang lumpuh, orang buta. Kemanapun dia pergi, dia selalu mencari orang-orang kecil. Inilah yang harus kita kerjakan. Meniru Yesus, mencontoh Yesus. Mencari orang-orang kecil, membantu orang-orang kecil. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah Tuhan pernah berkata bahwa Tuhan menyatakan rahasianya kepada orang kecil dan sederhana? Mengapa berita kelahiran pertama kali diberitakan kepada orang kecil, kepada para gembala di padang? Karena orang-orang kecil ini selalu mengandalkan Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius bab 5. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah berarti orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengikuti Yesus, meniru Yesus, mencontoh Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga kita semua digerakkan untuk selalu berusaha mengikuti Yesus, menyangkal diri, dan memanggul salib kita masing-masing.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.